Pemerintah resmi membatalkan penerapan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. Namun di sisi lain, Menteri Dalam Negeri menerbitkan aturan baru. Di antaranya mengoptimalkan Satgas COVID-19 di lingkungan masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat 5M dan 3T. Lalu apa yang harus dilakukan agar masyarakat tidak lengah terhadap penerapan prokes khususnya saat libur Natal dan Tahun Baru? Untuk membahasnya kita telah terhubung melalui Zoom dengan Dr. Kastri Meher Indira SPKK dari Satgas COVID-19. Halo, selamat siang, Dok. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Oke, Dok, langsung saja, Dok. Kasus COVID-19 di Indonesia kini relatif menurun ya, Dok. Lalu bagaimana sebenarnya ancaman penyebaran COVID-19 saat ini? Ya, saat ini ya penyebaran virus sudah jauh melandai. Namun itu artinya bukan hilang sama sekali. Adanya kasus yang terjadi disebabkan karena masih ada transmisi penularan. Lonjakan kasus yang terjadi juga bukan semata-mata akibat adanya mutasi dan varian-varian virus, tetapi dapat juga terjadi akibat aktivitas sosial masyarakat yang tidak diimbangi dengan pelaksanaan prokes yang tepat. Nah, adapun pelajaran yang menjadi catatan kita adalah disiplin prokes seiring dengan pembukaan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dengan kita disiplin terhadap prokes dan selalu waspada, maka hal ini dapat membantu Indonesia agar tidak mengalami lonjakan ketiga di mana yang saat ini terjadi di berbagai negara. Jadi harus disiplin prokes ya, Dok ya. Lalu apakah Ya. tren menurunnya penularan COVID-19 saat ini berakibat pada lemahnya penerapan prokes di masyarakat dan menjadi hal yang rawan nih, Dok, masuknya varian baru? Ya, kita harus ingat satu hal, kunci mempertahankan menurunnya kasus COVID-19 secara nasional adalah menjaga protokol kesehatan, di mana lonjakan-lonjakan kasus yang telah kita lewatin dan saat ini adalah tugas besar kita adalah menjaga agar tidak kembali terjadi lonjakan kasus tersebut. Masyarakat tidak boleh lengah terhadap prokes. Selain itu juga pelaksanaan kebijakan PPKM juga perlu terus dipatuhi guna menghindari lonjakan kasus yang dimana harus diikuti juga dengan vaksinasi. Nah, lonjakan kasus yang terjadi sebelumnya pada Januari dan Juli diakibatkan karena adanya kurang disiplin masyarakat terhadap proses prokes yang ketat. Oleh karena itu ini menjadi tugas kita bersama untuk menjaga kondisi agar tidak terjadi lonjakan kembali. Oleh karena itu jangan kita memiliki kekhawatiran yang tinggi, namun tingkat kewaspadaanlah yang harus kita tingkatkan. Harus meningkatkan kewaspadaan agar tentunya kita semua menjalankan prokes dengan disiplin ya, Dok ya. Lalu apa yang Betul. harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat tetap patuh menerapkan prokes ini, Dok? Ya, ini sudah diatur dalam surat edaran dan Imendagri ya. Efektivitas penerapan prokes akan lebih optimal jika diimbangi dengan upaya sosialisasi dan edukasi. Hal itu harus dilakukan secara berkesinambungan ya, sehingga masyarakat akan patuh dan menjadi prokes itu sebagai kebiasaan yang baru. Nah, masyarakat Indonesia ini kan cenderung lebih mudah menerima pendekatan secara kultural, yaitu dengan penyadaran. Pendekatan juga lebih efektif melalui penyadaran dengan memberikan edukasi, imbauan, nasihat, dan itu harus kita kedepankan. Kendati demikian, masyarakat juga tidak bisa diberikan pendekatan penyadaran secara paksa. Nah, jadi di sini alih-alih kita membuat masyarakat sadar menjalankan prokes, sebaiknya malah justru menolak kalau kita memaksanya ya. Maka pemerintah, terutama pejabat publik dan tokoh masyarakat harus memberikan contoh yang dapat diikuti. Berarti sosialisasi yang tanpa henti ya, Dok ya. Lalu apakah penerapan 5M dan percepatan vaksinasi masih menjadi kunci utama keberhasilan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia, Dok? Ya, keberhasilan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia patut kita berikan apresiasi, di mana dengan adanya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, di sini masyarakat dapat sebagai objek dan dapat sebagai subjek juga karena sangat kooperatif terhadap implementasi penerapan 5M dan vaksinasi, di mana saat ini dosis pertama telah mencapai 70% dan dosis kedua sudah mendekati 60%. Yang kita ketahui bersama bahwa vaksin itu sebenarnya bukanlah anti kebal untuk penangkal sebuah virus, namun vaksin adalah proses pembentukan antibodi untuk meminimalisasikan gejala apabila kita terpapar. Namun, vaksinasi dan prokes secara ketat menjadi kunci utama dalam mencegah penularan setiap varian COVID-19. Kedua cara ini adalah cara yang efektif untuk mencegah penularan virus yang baru.
vaksinasi dan juga tentunya disiplin dengan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Dr. Kasri Meher SPKK Satgas COVID-19. Tentunya kita berharap ya dok, masyarakat tetap menjaga prokes sehingga saat libur Nataru tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Terima kasih dokter. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat.